Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah monggo bersyukur kepada Allah kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kajian kita telu punika dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nglajengaken kajian kita kitab Durus Al-Muhimah li Amatil Ummah. Durus pelajaran-pelajaran Al-Muhimah ingkang penting li Amatil Ummah kagem amah umat ingkang awam kados kita sedaya. Insyaallah kita ngambali sekedhik ingkang sampun kita bahas pados boten kesupen. Insyaallah kita tetap semangat nggih. Meskipun hujan, kalau dingin boten kadosnya nggih. Niki malah sumuk rasipun. Insyaallah tetap semangat karena saya saja yang rencana pulang nggak jadi ngeboti dinten iki kalau terus terang. Mari bar niki lak 3 minggu toh. Rentang waktunya lak 3 minggu nggih. Ya, makanya saya pilih pulangnya besok saja hari Minggu. Supados jeda waktunya cekap. Insyaallah. Karena napa? Pengajian niku nek mboten berkelanjutan niku eman-eman. Nggih. Saya mulai mengingat umur kita sampun sami berumur, yang kita tidak tahu kapan akan dipanggil, maka nek saged ngaji niku yang terus jangan ngantos putus. Minggu kepungkur kita sampun mempelajari tentang Al-Fatihah nggih. Kirang sekedhik, kirang nggih, wail maghdubi alaihim waladdallin nggih. Saya ulang sedikit yang ihdinas siratal mustaqim karena ini bagian ingkang penting sekali nggih. Mbok menawi jenengan teksi kelingan insyaallah jenengan nyuwun dumateng Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim, nyuwun diparingi hidayah jalan ingkang lurus. Hidayah enten mriki kalih nggih napa mawon? Hidayatut taufik kali hidayah irsad wal bayan. Hidayah irsad wal bayan nggih menika hidayah tentang keterangan ilmu. Kula menyampaikan kepada panjenengan seperti ini namanya hidayah irsad wal bayan. Bayan niku keterangan, penjelasan. Dados ke dadi bocah sing apik yo aja nakal niku hidayah irsad wal bayan lebetipun. Sepindah malih hidayah enten mriki kali nggih. Hidayah irsad wal bayan kali hidayah taufik. Nah, hidayah irsad wal bayan, hidayah tentang keterangan ilmu mbok menawi zaman sakniki meh sedaya tiyang niku angsal sakjanipun nggih. Meskipun boten ngaji mbok menawi nggih. Karena sakniki enten WA, enten napa mawon lah informasi. Nggih. Tetapi hidayatut taufik hak prerogatifnya Allah. Dados ilmu kebaikan pangertosan ingkang sampun jenengan angsal niku akan menjadi amal napa tidak niku tergantung kali hidayatut taufik. Nah ini kita minta Pak Bu. Makanya minggu lalu lah kula sanjang jenengan ketika saya kadang-kadang nek maos surat Ali Imran niku ayat 89 kadang-kadang ngantos sok nangis. Niku rumaos saking merasa beruntungnya kalau masih dikasih rajin. Gitu. Niki lah doane Pak kaum, doane jenengan sedaya to niki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pak Wahhab disebut. Nggih. Ya Allah, duh Gusti Allah, kula nyuwun panjenengan jangan kok ambil napa-napa ingkang sae teng kula pun diparingi hidayah, digantikan dengan yang lain yang buruk. Pun bacut rajin teng masjid, ya Allah, nyuwun supados rajin ana niku maksud niku.
Nggih, karena rajin teng masjid niku hidayatut taufik. Rajin ngaji niku hidayah taufik niku. Tidak setiap orang diberi, maka sekali jenengan diparingi oleh Gusti Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati ini ba'da sak sampunipun hadaitana, hidayah kebaikan ingkang sampun panjenengan peroleh. Nah niki makanya saya kadang-kadang nek baca surat ini sok ngrentes. Karena saking merasa bersyukur kepada Allah, ya Allah kok teksi saged diparingi tenaga nggih, keinginan, kesempatan saged tindak teng masjid. Nggih niku lak napa nggih boten sedaya tiyang angsal to niku. Kata jenengan kados niki. Di antara bersyukur dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sering jenengan doa kepada Allah seperti itu, minta kepada Allah supaya tetap lurus gitu. Karena kita mboten ngertos sakniki saya napa ngenjang teksi saya. Ah niku nggih. Saya pernah ceritakan jenengan ada kisah di zaman Bani Israil riyin, dua orang, satunya rajin ibadah, satunya rajin maksiat. Delala ya, di akhir kehidupannya wong kok ngerti, akhir kehidupan ya, sing setunggal disadaraken lah aku kok maksiat terus, saiki aku pengen tobat, larilah dia ke kakaknya yang rajin ibadah. Di saat yang bersamaan kakaknya yang rajin ibadah teng inggil napa menara mengatakan, ada bisikan di hatinya, walah aku urip kok ibadah terus, kapan aku tak seneng-seneng lah pisan-pisan wae kembar iki tobat. Setan niku setan. Setan niku nggodot yang rajin, alah mung pisan-pisan wae kok bar kuwi tobat ora apa-apa, tobat tak ditampa. Maka kemudian ini lari ke bawah ingin menemui adiknya untuk bermaksiat, yang adiknya ingin menemui kakaknya untuk bertobat, tabrakan tangga, dua-duanya meninggal. Maka dikabarkan kepada kita bahwa satunya di neraka, satunya di surga. Yang justru ibadah panjang ini di akhir hayatnya justru hatinya berbelok kepada keinginan setan. Nah kemudian ditelisik, dalam cerita itu ditelisik karena ibunya ternyata mendoakannya ke anaknya yang nakal terus ini. Makanya ini penting ibu-ibu nih. Kadang-kadang ibu-ibu punya putra 3, sing loro rajin banget, sing jin nakal banget. Sing doang sing nakal, wedok ya Allah, nek sing kae ketoke ya wis ora apa-apa. Nek sing iki lho, si Budi iki lho. Kok bocah nakale koyo ngono, ya Allah mbok diampuni, diparing kesadaran. Lali ndongake sing iki. Nggih. Maka kemudian apa yang terjadi? Ini doa ibu penting banget nggih. Jadi dalam kisah itu dikatakan ibunya selalu mendoakan yang nakal ini maksudnya. Nek sing iki wis dianggap ora doa ya ora apa-apa. Karena wis rajin ibadah. Nah, maka sekali lagi kita nyuwun kepada Gusti Allah, betul-betul minta. Jenengan kalau minta bab itu niku harus sungguh-sungguh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku jenengan serius mintanya. Yang intinya adalah permintaan sepatus jenengan yang pun rajin terus, ampun ngatus buatan rajin. Alas pindah malih, kita tidak tahu sekarang rajin, minggu depan taksih rajin apa mboten. Kita tidak tahu sekarang rajin, apakah nanti di akhir penghujung kehidupan kita rajin atau tidak. Ini penting nih. Ini sekaligus untuk pengingat bahwa orang yang sudah rajin tidak boleh sombong sedikit pun. Saya sudah rajin kok. Nek kae kan urung. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak bisa menghukumi enten pelacur, welek, pol-polan perbuatannya, kita nggak tahu akhir nanti hidupnya dia seperti apa. Makanya bagi orang yang beriman itu susah menilai orang lain, Pak Bu. Kita hanya ngudoroso, melihat hanya diri sendiri aja, yang dipelecehi itu diri sendiri, nggak sempat meleceh orang lain. Orang belajar seperti ini nggak akan pernah punya waktu sempat melecehi tiang sanes mboten pernah. Sebab nopo gini ku mau contoh pun. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Ojo-ojo sing wong dianggap pelek jebul terakhirnya malah dadi wong apik. Wallahu alam. Ini pengeling-eling untuk kita semua insyaallah. Makanya sekali lagi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nggih menika jalannya tiang-tiang ingkang diparingi nikmat. Dadi dengan mestinya bertanya, "Loh saya
pendak dinten nyuwun jalan yang lurus yang seperti apa? Allah sudah paring pitedah. Nggih menika marginipun tiang-tiang ingkang diparingi nikmat. Berarti lak tiang-tiangipun wonten to niku. Jenengan nyuwun jalan yang kepada orang-orang yang diberi nikmat. Nggih. Maka jenengan kedah ngertos sinten sing diparingi nikmat. Dijawab wonten surat An-Nisa ayat 69. Tasih kelingan to nggih. Ini saya ulang. Nggih menika ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasul sing sinten kemawon taat dumateng Allah lan rasulipun, maka piyambakipun mereka itu orang yang taat kepada Allah dan rasulnya itu dia akan bersama itu bersama bersama orang-orang ingkang kepada orang-orang itu diberikan nikmat an'amallahu alaihim. Sinten tiang-tiang menika minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wasolihin. 4 golongan ini berarti sifatnya tiang-tiang niki ini yang kedah kita tiru, yang intinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sangat dipahami nggih? Jadi mau tidak mau kita memang hidup harus meniru mereka. Wong kita dipandu untuk minta kok pendak dinten 17 kali minimal. Duh Gusti Allah kula nyuwun pitedah jalan ingkang lurus, hidayah jalan yang lurus. Nggih menika jalannya tiang-tiang ingin diberi nikmat. Sinten niku? Teng surat An-Nisa diterangkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para rasul. Nek diplecehi niki luar biasa niki. Nah, ini mesti bab tersendiri. Melecehi 4 golongan ini luar biasa. Jenengan juga minta setiap kali wudu jenengan minta jadi orang soleh, gitu. Doa wudu coba jenengan sak bare wudu. Jenengan pengen dados tiyang ingkang soleh. Yang dengan kesalehan itu jenengan didoakan oleh seluruh manusia di dalam at-tahiyat dan seterusnya itu. Nggih. Di situ dikatakan tentang orang-orang soleh. Nggih, tentang orang-orang soleh. Nanti di bab pembahasan tentang salat insya Allah kita akan bahas. Terus kitab Durus Al-Muhimah niki nggih, nanti mencakup seluruhnya, Pak. Bu, nggih, mencakup seluruhnya. Terus niki lah nembe bab Ad-Darsul Awal. Niki nembe pelajaran pertama. Ini pelajaran kedua ada rukun iman, rukun Islam. Nanti ada bab tentang salat. Misalnya tentang syarat sahnya salat. Nggih. Surutu sholati wahiyatis atun. Syaratnya sholat itu ada 9. Jangan kita ngapal nih. Al-Islamu wa aklu, dia orang Islam, berakal, wa tamyizu, dia tamyiz, saged membedakan apik lan mboten. Iki jenengan pelajari. Karena kalau jenengan ngertos hukum niki sholat tentrem. Nggih, enten syarat sahnya sholat, enten hukum wajibnya sholat, enten sunnah sholat. Niku lak benten-benten niku. Nggih to? Kadang-kadang kita sholat pun ribuan kali mboten ngertos nih kadang-kadang. Nggih. Sebab nek ketinggalan salah siji niki nek hukum kembali kepada 3 niki. Oh, wajibe ketinggalan kudu kepiye? Contoh, jenengan ketinggalan tahiyat awal. Leh ngapura kalau Gusti Allah kedah pripun? Ini kembali ke hukum niki. Nek sing ketinggalan syaratnya pripun, nek sing ketinggalan sunnahnya pripun, nek sing ketinggalan wajibnya pripun, nek sing ketinggalan rukune pripun. Gitu nggih. Nek syarat niku napa? Segala sesuatu yang menjadi syarat sahnya salat berada di luar salat. Islam, bebersih. Niku tak teng mboten teng salat to niku. Nah, kemudian ada wajib salat, ada sunnah salat, ada rukun salat. Nah, niku nanti pelajari di bab berikutnya insyaallah. Makanya nek jenengan insyaallah tumut kajian iki ngantos rampung, insyaallah sampun saged ngelambaran jenengan beragama Islam. Takoni napa-napa ngertos insyaallah. Jenengan badhe ditangleti bab kematian, bab tentang dagang, bab ngertos doyo insyaallah. Dasar-dasarnya. Tentu saja nek yang awam mboten kedah inggil-inggil. Wong pertanyaan niku nggih mboten inggil-inggil jane. Nggih. Pertanyaan iku namung sederhana-sederhana mawon. Kebanteran nggih. Niki lak sing dateng mboten sepuh-sepuh sedaya niki. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggih menika marginipun dede marginipun nggih menika dede marginipun tiang-tiang ingkang maghdub lan dolin. Nah, sekarang pertanyaannya, niki lah berarti orang-orang to niki.
Bahwa niku jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Berarti enten orang-orang ya. Orang-orangnya sinten niku wau? Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Tak menika. Sanes marginipun tiang-tiang ingkang maghdub lan dolin. Berarti tiang-tiang maghdub lan dolin enten mboten contohnya? Enten. Nah, ini kajian ini karena kajian muslim sedoyo saya sampaikan. Ini datang dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau disampaikan di luar, kadang-kadang jadi pertengkaran. Rasulullah menyampaikan yang dikatakan maghdub nggih menika tiang-tiang gitu. Sinten tiang dolin nggih menika tiang. Lah nek zaman sakniku zaman angel sakniki. Sanjang kados niku bisa saged dikondoni napa memecah belah umat katanya. Nggih, nek zaman riyen kan pun Pak Kiai nggih, apa adanya seperti itu sampaikan. Ning sakniki menyampaikan seperti ini kadang-kadang tidak Pancasila. Ini jadi masalah, memang jadi penyampai kadang-kadang nih radiabot. Padahal niki datang dari lisan Rasulullah. Sinten to tiyang maghdub niku nggih menika tiyang nggih. Sinten tiyang dolin niku nggih menika. Sekarang kita turunkan sifat-sifatnya. Baik kita tidak menyebutkan kelompoknya, tetapi para ulama menyebutkan orang-orang yang sifat-sifatnya menyerupai mereka, golongan mereka ini, maka disebut sebagai maghdub dan dolin. Apa ciri-ciri ini pun? Nah, ini ciri-ciri penjenengan ngertos. Tapi kalau sifat-sifatnya tiang jenengan warisi, jenengan maghdub. Nah, ini penting nih jenengan pahami ini. Ini tidak ada perbedaan di seluruh ulama, tafsirnya sama. Mau manhajnya apapun. Istilahnya ormas itu enten NU, enten Muhammadiyah, enten persis, enten ngomong tafsir tentang ayat ini sami. Bukan ada perbedaan. Ini karena tafsir dari salafus soleh, dari orang-orang terdahulu. Dibaca di kitab apapun sami. Nggih menika tiyang ingkang diparingi pangertosan, yang maghdub niki. Diparingi pangertosan, mangertos, pinter ning boten purun melaksanakan. Itu maghdub. Terus kalau jenengan mewarisi sifat niku wau, dipari pangertosan sampun ngerti yo ngerti, ilmune yo ngerti, kok boten purun melaksanakan, itu namanya maghdub. Nah, itu ciri yang diparingi kepandaian. Masya Allah. Bani Israil niku nabi-nabi saking mriko, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya keturunan dari Ibrahim alaihissalam, dari Ishak, semuanya Bani Israil, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Bani Israil. Berarti lah yang pinter sedoyo niku. Tetapi di dalam sejarahnya yang membunuh nabi-nabi sinten? Yang mengakal-akali hukum sinten? Yang dicontoh ngakali hukum contoh. Diperintahkan ke tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Apa yang dilakukan? Hari Jumatnya pasang apa? Jala-jala, nener kalau tempat saya itu istilahnya itu apa namanya? Jala nggih. Jumat pasang jala, dijikuk dino Minggu. Berarti kan Sabtu mboten mundut niku. Niku lah pada dasarnya gitu tetep mundut to dinten Sabtu wong pun masang dinten Jumat. Ngakal-ngakali hukum. Niku yang pinter, dia mencari cara supaya mboten ibadah, supaya mboten taat. Paham nggih? Contoh, di hari Sabtu juga kalau tidak keliru, nggak boleh menyalakan api. Maka dia bagaimana caranya dengan cara lain, bukan api, pengganti api, misalnya listrik. Jadi selalu mencari cara mengakali hukumnya Allah. Nek diparingi hukum, bagaimana caranya mencari cara supaya tidak berhukum. Paham nggih? Contoh malih. Dan surat Al-Baqarah. Ini kata-kata Al-Baqarah pertama disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Iku bab tentang napa to? Ada kematian di antara orang-orang Bani Israil. Kemudian orang ini bertanya, siapa sing mateni wong iki? Gitu. Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya kepada Musa alaihissalam, dikon nyembelih napa? Baqarah. Baqarah niku napa? Sapi.
Jadi Al-Baqarah niku sapi, nggih. Kemudian nanti bagian dari daging sapinya digebuke teng mayat niku, nanti mayat itu akan bangun ngomong. Saya dibunuh oleh itu. Tetapi rewel. Makanya itu kan ayatnya itu kola gitu. Maka disampaikan kepada ini begini. Contoh. Wis sapi niki putih. Jadi cari terus. Bang iki sing nom sing tuwa. Akhirnya malah digawe kali karo Gusti Allah. Sapi ini kudu sing apik, tetel terus urung pernah gombajak wis ora malah dados syaratnya niku. Makanya kalau kita ngeyel terhadap hukum nanti biasanya jadi lebih berat. Nggih. Jadi seperti itu sifatnya. Diparingi pangertosan sampun, nggih, pangertosan nggih sampun ngertos, tetapi dia cari saya supaya mboten melaksanakan. Itu yang namanya maghdub. Makanya kalau jenengan sampun diparingi ampun ngantos diparingi margi tiang ingkang maghdub, maksudnya sepatus jenengan meninggalkan sifat niku maksudipun. Yang pemimpin dari sifat itu diwakili oleh ngantos sakniki, ngantos jamul akhir nanti. Karena nanti dikisahkan di akhir masa akan ada pertempuran antara muslim kali sampai batu-batu niku sanjang. Nggih. Sanjang, kaum muslimin iki lho ning mburiku. Sampai batu-batu pohon-pohon niku sanjang nanti di akhir masa. Hanya satu pohon yang tidak berbicara nggih menika pohon horkot. Itu pohon itu buatan sanjang kalau ada orang ngumpet di belakangnya. Dan hari ini pohon horkot sudah tumbuh sangat banyak di wilayah sana. Ya sunatullah, masya Allah. Delalai kok ya enggak damel horkot tekan sakniki. Nggih. Kalau jenengan ke negeri Palestina sana, maka jenengan akan melihat pohon horkot sudah mulai ditanam. Ya sunatullah. Mungkin mereka juga mengerti atau tidak mengerti, nggak tahu takdir dari Allah seperti itu. Karena itu nanti jadi pohonnya. Kemudian dolin, sinten dolin. Dolin niku disifati tiang ingkang ibadah ning boten gadah ilmu. Dan itu disifat kalau jenengan melihat, mohon maaf nih, saat ini pun tersebar teng video murtadin, orang-orang ingkang murtad saking Islam teng, biasanya kebanyakan itu yang bodoh. Beda dengan orang yang ke Islam, biasanya tiang pinter. Buktinya apa teng debat niku kelihatan. Saya masuk ke sana gara-gara saya sakit, kemudian saya disembuhkan, saya melihat cahaya, begitu. Semisal itu. Nggih. Jadi yang namanya orang dzalin adalah orang ingkang rajin ibadah. Ning boten ngertos ibadah niku pripun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang sangat rajin ibadah tetapi tidak tahu esensi ibadahipun. Ya pokoke aku ya kaya ngene iki, ngertiku ya kaya ngene iki, denglak-dengluk ora urusan iki piye-piye ora ngerti. Pokoke saya ibadah. Itu sifatnya orang-orang zalim. Nggih. Tiang ingkang ibadah ning boten ngagem ilmu. Salah dipahami nggih. Makanya yang namanya ngaji niku penting sangat, Pak. Penting sangat. Sami-sami jenengan salat 5 waktu, kalau jenengan ngaji lah nggih beda salatipun. Teng raos, nggih. Kalau gerakannya sama, nggih, mestinya sama. Sampai dikatakan 2 orang berdiri di belakang imam, tetapi pahalanya 1 orang dan 1 orang yang ini seperti bumi dan langit, podo-podo salat niki. Podo-podo salat, podo-podo denglak-dengluk, podo-podo maca Fatihah. Tetapi pahala yang satu dengan yang satunya seperti bumi dan langit jauhnya. Karena apa? Yang satunya ibadah ngagem ilmu, yang satunya ibadah mboten ngagem ilmu. Dan pemimpin kelompok dari golongan yang tidak menggunakan ilmu dalam ibadahnya disifat oleh Nabi Muhammad SAW adalah kaum. Sebagai muslim jenengan harus paham maksud dan tafsir. Jenengan buka buku tafsir manapun, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, itu semua tafsir sama seperti itu. Nggih. Sangat dipahami nggih. Jadi ini dalam kerangka untuk melihat sifat-sifat yang
ada dari maghdub dan dzalin. Sebenarnya mari kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim menika marginipun tiyang ingkang diparingi nikmat sanes marginipun tiyang ingkang maghdub lan dzalin. Sinten maghdub dan dzalin? Maghdub inggih menika tiyang ingkang diparingi ilmu, diparingi kepandaian boten purun melaksanakan. Dzalin inggih menika tiyang-tiyang ingkang boten gadah ilmu, rajin ning boten gadah ilmu. Saya dipahami nggih. Makanya dulu saya pernah ceritakan jenengan toh, ada orang membunuh 99 orang. Datang ke ahli apa pertama? Ahli ibadah. Tiang niku salat dalu, salat duha, salat niki rajin puasa, rajin banget niki tiang niki. Karena dikatakan orang ini adalah ahli ibadah. Ning boten ngagem ilmu. Begitu ditanya, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa mengampuni saya? Weh, lah piye Mas? Aku sing rajin koyo ngene urung tentu ketompo. Lah nek wis koyo tak gendep pisan tak pateni. Dadi 100. Setelah 100 kemudian dia pergi ke orang ahli ilmu. Bertanya, apakah saya masih mungkin diampuni? Masih, jangan lagi kok jenengan. Fir'aun saja ketika hampir mengucapkan saya beriman kepada Robnya Musa, sinten niku malaikat Jibril bawa pasir, saking khawatir Allah merahmati Fir'aun, sebab Allah itu maha pengampun. Nah yang gerewurung tekan kok yang beristighfar jahate koyo ngopo saged diampuni. Kita belajar dari kitab tauhid tentang niku nggih, sampun nggih, betapa Allah itu pengampunannya sangat luas, rahmatnya sangat luas. Makanya orang seburuk apapun, kalau dia beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Saya dipahami ya? Saya dipahami ya? Maka kita memohon kepada Allah agar terhindar dari itu. Maghdub lan dzalin. Na'udzubillah. Nah, ini cukup sampai di sini untuk Al-Fatihahnya. Insya Allah ini bukan kajian tafsir, hanya kajian mengambil faedah-faedah pokok saja. Kalau kajian tafsir lebih dalam lagi mestinya per ayat gitu. Nah, ini karena kajiannya kajian umum saja, mungkin dengan keterangan yang sedikit itu jenengan sangat menangkap faedah dan maknanya pun. Sangat dipahami boten? Nah, sekarang masuk ke surat apa? Al-Zalzalah. Nah, saya perlambat karena ini kita ulang, nggih. Kita waos sareng-sareng riyen nggih. Supados jenengan mengenget-enget nggih, sama sebagai tugas saya mentalkin jenengan. Talkin itu kedah mboten kedah talkin yang sedo nggih. Talkin itu membacakan, maksudnya membacakan supaya terus jenengan paham. Nanti kita mau sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sepeda ditirukan nggih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha insanu niku la nun sukun kepanggih kali sin. Hukumnya apa? Ikfa. Ikfa niku dengung. Minimal jenengan maos Quran niku ngertos hukum ikfa kali idhar. Minimal niku. Kapan dengung, kapan jelas. Nah, ini penting banget nih. Penting banget. Napa mulai nek jenengan biasa ngimami. Nggih. Kalau jenengan ngimami di belakang orang yang mengerti bacaan, kok jenengan harusnya dengung? Tidak dengung niku makmumnya mboten tentrem. Nggih.
Contoh misalnya maos waqalal insanu malaha, ini keliru. Waqalal insanu malaha, karena nun sukun ketemu sin. Nggih, ini penting dipahami. Ada 6 huruf yang jelas yang idhar. Jadi yang jenengan hafalkan boten yang dengung, yang jelas mawon. Salah satunya misalnya ain. An amta boten angsal an amta karena nun sukun ketemu ain. Paham nggih? Jenengan ini latihan sedikit-sedikit nggih. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah niki mau kasro tanwin nggih bertemu dengan ta nggih. Yauma idzin tu. Karena apa? Tanwin ketemu ta juga hukumnya ikhfa, berarti dengung. Boten angsal jenengan maos yauma idzin tuhaddi, boten angsal. Harus yauma idzin. Paham nggih? Ya sedikit-sedikit belajar nggih. Bi anna rabbaka auhalaha. Coba. Nah, di sini ada bi anna, namanya hunah. Kalau ada nun tasdid, enten namanya tajwid nggih. Nun tasdid, nun kali mim kok enten tasdidipun niku namanya hunah. Jenengan tekan, enggak boleh maos bi anna rabbaka benangsal, harus bi anna rabbaka bi an. Sali pahami nggih? Sampun kados jenengan maos mim tasdid nun tasdid tanpa ditekan niku keliru. Nggih. Bi anna rabbaka auhalaha. Coba diulang. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyura a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah ini juga penting perbedaannya dengan ayat berikutnya nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin ketemu kha, berarti mboten angsal dzarratin khairan yarah, keliru. Karena ketemu kha harus dibaca jelas. Dzarratin khairan yarah. Nah nanti di bawahnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu kan ketemu sya. Ya, yang pertama tadi ketemu apa? Kha, dzarratin khairan yarah. Yang satunya dzarratin syarran yarah. Dzarratin syarran yarah. Mboten asal dzarratin syarran yarah. Yang pertama enggak boleh dzarratin khairan, mboten asal. Kedah dzarratin khairan yarah. Saya dipahami nggih? Ini sedikit-sedikit belajar, enggak harus langsung paham. Nggih, enggak harus langsung paham. Nah, kita mlebet teng ayat nomor sepindah. Nggih menika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jenengan tes kelingan nggih, waktu awal kita mlebet teng pelajaran niki. Nggih menika enten tiyang sepuh datang ke Rasulullah minta diajarkan surat yang pendek nyakup sedaya. Rasulullah maos napa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha farahu minha, ngantos rampung. Kemudian orang tua itu mengatakan pun cekap, mboten saya tambahi kula niku mawon pun cekap. Maka jenengan perhatikan betul ini. Artinya kalau jenengan mempelajari surat Al-Zalzalah ini serius, jenengan insya Allah jadi tiang saya. Dan itu betul. Nanti kalau jenengan sudah paham, itu betul itu. Ya, karena kandungannya luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artosipun di bawah sarang-sarang gini jenengan tirukan kula. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apabila bumi, nah ini saya ajak jenengan mau supaya jenengan merasakan. Nggih. Basa Jawane promo pripun, Pak?
Wekdal ya, apabila niku wekdal sanes. Wekdal bumi diguncangkan kanthi guncangan ingkang dahsyat. Nggih. Sekarang ini ayat ini pendek tapi masya Allah kandungannya. Jenengan tahun 2006 ngalami toh yang namanya gempa, gitu. Itu dahsyat nggak seperti itu? Dahsyat nggih? Dahsyat. 6.000 orang punjul sedo. Saya waktu itu masih tukang bikin rumah. Saya bikin beberapa kapling. Di antaranya nembe ngantos gunungan. Sehingga masih mungkin gampang banget rubuh niku. Di daerah Taman Tirto. Saya bikin 11 kapling wekdal niku. Dalam pikiran saya waktu itu, subhanallah, ini habis ini. Baru bangun, baru mulai rubuh sedaya niki. Alhamdulillah karena perumahan tempel-tempel niku dados kuat niku. Dados boten rubuh, masya Allah. Nggih. Guncangan seperti itu saja sudah membuat 6.000 orang lebih meninggal. Nggih. Dengan berbagai macam keadaannya, rumah-rumah banyak yang roboh. Tetapi Gunung Merapi teksi ajek mboten teng mriku? Teksi ajek. Gunung Kidul teksi mriku ta Gunung Kidul? Gunung Semeru dereng pindah teng mriki to? Ini, hari idza zulzilatil ardu zilzalaha diterangkan di juz 30 juga. Ini banyak ayat menerangkan idza samsuku wirat dan seterusnya. Idza samaa'un saqqat, itu keterangan tentang ini. Gunung niku dibedol dados kados napa? Debu-debu berterbangan. Lek dahsate kados napa niku? Sekali lagi, tahun 2006 kaya ngono wis dahsyat luar biasa. Ning gunung teksi ajek teng mriku. Lah niki gunung niku diangkat, diterbangkan jadi debu-debu. Kados napa niku? Luar biasa mboten? Sampai orang nggak takut ini kebangetan. Kalau orang yang mengalami gempa pada waktu itu kedaya nggih, langsung kraos mesti ini kan. Bahkan ada orang yang bertahun-tahun trauma nggih napa nggih? Sak bare 2006 niku. Ada yang ada lari ke depan. Termasuk saudara saya juga mengalami seperti itu. Sesudah 3 tahun berlalu, ada gorok-gorok langsung ngeper niku. Gitu. Mungkin mereka giat enggak niku. Gitu. Lah itu yang gempanya hanya seperti itu. Bayangkan kalau ada idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa yang sangat dahsyat, diguncang sangat dahsyat. Sebenarnya dari ayat pertama mawon kita kedah pun tunduk patuh, ya Allah nggih kita tuh namun kecil. Kalau sampai kita nggak taat sama Allah tuh alasan apa mboten taat? Nggih, kita itu siapa? Ini apa nggih? Ini udah waktunya sudah Isya. Kita lanjutkan di pertemuan ingkang salajengipun insyaallah baru masuk ke ayat ingkang setunggal. Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhirul kantos kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kula cekap sekian. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken teng Pak Guru, monggo.